Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di Dava Talk Sadik 3. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, orang kaya, Bos Toyfel, yang akan men-sharing cerita-cerita pengalaman beliau dalam membangun bisnis dari nol. Karena temanya malam ini adalah intinya cara gampang bikin mesin uang. Wah, karena kan ceritanya Mas Tufel ini cukup menarik nih. Dia kan backgroundnya perusahaan IT, backgroundnya kan IT dulu di Amikom. IT kalau lulus kemudian bikin perusahaan IT itu udah biasa lah, udah normal. Tapi ini Mas Tufel bisa sampai bikin klinik, bisa bikin macam-macam. Nah, itu menarik nih, kok bisa. Mungkin nanti Mas Tufel bisa cerita-cerita dulu. Kira-kira gimana sih Mas perjalanan hidupnya kok bisa dari IT tiba-tiba merambah ke bisnis kesehatan, terus nanti katanya mau ada merambah ke berbagai bisnis yang lain nih. Katanya tertarik di fintech juga ya, lebih ke keuangan mikro yang berbasis syariah. Mungkin tanpa panjang lebar, monggo Mas Tufel bisa cerita-cerita dulu mungkin pengalaman hidupnya habis terakhir dari lulus dari kuliah, terus dari Dava, terus gimana caranya tuh bisa sampai sekarang ada klinik. Monggo Mas Tufel, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjalanan bisnisnya itu diawali oleh bagaimana saya menjadi seorang profesional di bidang IT, lebih tepatnya sebagai programmer. Di awal tahun 2011, sebenarnya saya ditawari oleh perusahaan dari Malaysia yang punya cabang di Jakarta untuk bekerja di sana. Langsung mereka langsung nelpon saya dan ngirim email. Saya juga nggak tahu dari mana itu mereka dapatkan gitu kan. Nah, saya ditawarkan kerja di sana. Pak, kalau mau silahkan berkunjung dulu ke kantor kami. Nah, ketika gua datang, diberitahukanlah pekerjaan proyek-proyek mereka tuh apa aja. Terus suasana organisasi di sana seperti apa, suasana bekerja di sana seperti apa. Wah, nyaman sekali. Ditawar udah tempatnya enak, proyeknya lumayan lebih kompetitif. Terus saya ditawari gaji 16 juta per bulan. Ya, saya terima lah. Oke. Terima. Terus berjalanlah 6 bulan. Kok dari yang diberikan kesepakatan melenceng ya? Ternyata proyek-proyeknya banyak sekali yang diberikan ke saya gitu kan. Bisa dikatakan itu overload ini. Wah, ini gaji 16 juta gua di ayam-ayomi di awal tempat kerjanya memang enak tapi kerjaannya banyak banget nih. Aduh, nggak enak gitu kan jadinya. Wah, setelah saya mikir-mikir pekerjaannya hanya seperti ini A B C D E. Wah, ketahuan nih. Ya sudah kalau gitu dari kenapa mereka berani membayar saya 16 juta per bulan, kenapa nggak saya buat aja perusahaan saya sendiri gitu kan. Akhirnya saya singkat cerita saya cari gimana sih mendapatkan proyek-proyek seperti itu. Walhasil saya mendapatkan website apa ya, websitenya itu seperti bahasa kasarnya itu broker mempertemukan penjual dan pembeli. Eh, Mirip-mirip seperti apa ya, Ray White begitu yang mempertemukan orang yang membutuhkan rumah, apartemen, ruko kepada calon pembeli atau calon penjual gitu kan ya, ya seperti itu. Akhirnya saya menemukan pertama ada Fiverr.com, kedua ada Toptal.com. Nah, Fiverr.com ini kelasnya lebih middle to low. Jadi saya cuma bisa memberikan harga atas itu di sekitar $953 kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Saya tidak bisa memberikan lebih dari itu kan. Lantas menemukan lagi Toptal.com. Nah, dari situ saya melihat, wah ini udah saya bisa memberikan jasa saya, biayanya itu ribuan dolar. Waktu itu saya mencoba memberanikan diri untuk meletakkan jasa saya itu $2.000
per proyek. Itu saya posisinya masih sebagai programmer. Eh, terus ketika daftar saya bingung, ini gimana cara memasarkannya ya jasa saya ya. Kan yang di dalam situ bukan hanya saya aja kan. Akhirnya saya saya berpikir gimana caranya. Suatu ketika saya berpikir, ya sudah kalau gitu klasifikasikan saja calon customer saya. Seperti apa sih orang-orang yang butuh atau perusahaan yang butuh programmer seperti yang menguasai bahasa pemrograman Java, pembuatan aplikasi database menggunakan Neo4j, gitu kan. Sudah saya klasifikasikan, setelah itu saya mau ngapain untuk memasarkannya. Saya cuma ingat kata marketing, ya gimana marketingnya gimana ini? Saya nggak tahu nih. Nah, singkat cerita, ketika itu saya seneng dengerin YouTube ya. YouTube mereka banyak orang yang mereview entah itu tempat hiburan, entah itu mobil dan lain-lain. Oh iya, kepikiran saat itu juga saya. Gua mau mereview studi kasus. Artinya ketika gua mau memahami masalah di bahasa pemrograman ini, biasanya kendalanya apa aja. Jadi mereview semuanya dari permasalahan yang ketemu, bagaimana proses mencari solusinya, sampai dengan mendapatkan solusi utuh, Ini gitu bikin kan? video tutorial berarti, Bos? Bukan. Jadi saya lebih kepada studi kasusnya itu tekstual. Oh, oke, oke. Karena kan di sana di websitenya hanya ada tekstual saja, tidak tidak sampai mereview di YouTube gitu kan. Nah setelah itu, oke, berjalan baik. Wah iya bagus juga nih metode yang saya buat seperti itu. Cuman saya berpikir saya pengen lebih kaya gitu kan. Gimana caranya nih? Ketika itu saya berpikir bercermin pada Hotman Paris, ya pengacara kondang itu kan. Wow, dia aja punya uang 4,5 triliun gitu kan. Gimana caranya nih orang nih? Hebat banget nih. Emang kemampuannya apa sih? Bingung kan. Akhirnya saya searching deh tuh di internet. Wah, ternyata dia punya firma sendiri, firma hukum sendiri, dan ternyata dia S3, udah doktor gitu kan. Artinya dia ilmunya udah tinggi. Dari gitu apa sih yang dia bertarung di bidang apa sih? Hukumnya itu subnya yang dibahas apa ya waktu itu saya lupa ya. Tahun 98 kan banyak yang pelit ya. Oh ya, dia dikenal dengan Raja Pelit. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengalami pelit datang ke dia dan kasus hukumnya dipegang sama dia, dia banyak menangnya. Nah, dari situlah namanya berkibar, uangnya pun selalu bertambah banyak. Oh, dari situ saya berpikir, saya harus tingkatkan ilmu lagi dong. Nah, gimana ya? Apa yang harus saya pelajari saat itu? Nah, setelah itu saya berpikir, saya ikut komunitas-komunitas ini apa teknologi seperti kayak data mining, machine learning, kecerdasan buatan. Akhirnya singkat cerita saya cobalah belajar machine learning. Gimana ya caranya ya? Saya bingung, saya nyari di internet. Walhasil saya menemukan buku machine learning. Kebetulan orang Indonesia yang menulis. Namanya Bapak Suyanto. Udah mirip-mirip ini namanya nih ya. Bapak Suyanto yang saya baca bukunya ini adalah Dekan 1 Fakultas Informatika STT Telkom. Sedangkan yang dulu Pak Suyanto itu direkturnya Amikom ya dulu ya. Rektor Wah, bukannya dulu, namanya Bos? oh ya rektor Amikom ya dulu nih. Wah, ini kok namanya sama. Oh, ternyata beda orang. Akhirnya coba deh saya beli bukunya, saya cari alamat emailnya. Kan biasa tuh ada di kata pengantar tuh yang penulis buku tuh juga masukin terus riwayat perjalanan apa pendidikannya. Akhirnya saya coba kontak, alhamdulillah Gayung bersambut. Dia membalas apa email saya. Beliau mempersilahkan saya datang ke rumahnya. Saya kaget, belum kenal kok udah disuruh datang ke rumah ya. Waduh, bingung saya. Saya datanglah ke rumahnya, disambut dengan baik, dengan hangat. Ternyata
ternyata beliau mau memberikan kuliah gratis ke saya. Saya bilang saya mau bayar aja Pak. Nggak apa-apa Pak, bahwa minta berapa saya bayar. Tapi beliau tidak mau. Ya sudah, kalau gitu, Pak saya belajar di mana Pak? Ya sudah, kamu datang aja ke ke ruangan saya. Ruangan Bapak di mana? Di STT Telkom, di gedung ini, bla bla bla. Akhirnya saya datang kuliah lah bersama beliau untuk menggali ilmu mesin learning kan. Alhamdulillahnya saya belajar di ruangan dekan satu gitu. Wah, siapa nih yang datang ya, orang-orang pada ngeliatin kan. Katanya bawa buku, belajar di situ di ruangan rapatnya beliau. Saya belajar dalam waktu 6 bulan. Alhamdulillah ketika saya selesai belajar, saya lakukan lagi klasifikasi calon customer. Saya buatkan studi kasus pada bidang itu. Terus saya buat apa? Saya keluarkan di Toptal. Saya nggak udah mulai nggak main di Fiverr.com lagi karena kan itu di bawah $1.000 proyek saya yang bisa kita lakukan, yang bisa saya dapatkan uangnya. Di Toptal saya naikkan menjadi 2.000, 3.000, kadang 5.000. Karena ini kan spesifik ya. Spesifik berarti calon customer saya juga kan perusahaan-perusahaan besar, nggak mungkin yang apa ya, perpustakaan kecil. Pokoknya yang kecil-kecil itu nggak mungkin karena kan ini mengenai data yang besar. Selesai di situ saya mendapatkan uang banyak, udah ratusan ribu dolar yang saya dapatkan Yang karena saat jasanya yang dijual apa bos? Mesin learning tadi? Apa pemrograman umum yang dijual di jadi Toptal? saya menjual keseluruhan software. Jadi saat itu saya udah bukan programmer lagi, saya tingkatkan derajat saya menjadi software development. Nah, berarti kan semua dari perancangan sampai coding sampai testernya juga saya lakukan semua. Itu saya lakukan setiap minggu. Saya lakukan saya mulai mencari, ternyata ketika mencari karyawan masalah bertambah, bukan di proyeknya saja, ternyata saya harus berurusan dengan kebijakan pemerintah di mana saya harus menekan. Halo, Mas Tufel, putus-putus Mas. Sekarang masih. Udah Tadi jelas bos, udah jelas. Tadi tadi agak kayaknya kepotong tadi bos, yang tadi nyari karyawan kena aturan pemerintah tadi gimana? oh ya, ya ketika saya mencari karyawan itu saya berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Walhasil mau nggak mau saya harus mendirikan PT. Saat itulah saya mendirikan PT. Saya mencari melakukan rekrutmen pegawai. Sama strateginya juga, saya sebagai yang membuat strateginya sama. Saya buatkan eh, klasifikasi. Nah, jadi ketika sudah mulai ada karyawan, saya nggak bisa melakukan itu sendiri kan. Akhirnya saya buatlah unit-unit terkecil. Di antaranya yang paling penting pada setiap bisnis itu adalah research and development. Itu yang paling penting buat saya. Karena dia yang akan melakukan tugas melihat jauh ke depan, melakukan pemilihan-pemilihan. Setelah selesai, mereka melakukan rekayasa proyek. Apakah ini layak proyek, misalkan proyek A layak, proyek B bagaimana tingkat kelayakannya. Setelah itu baru kita melakukan pencarian customer. Jadi itu lebih mudah ketika kita sudah melakukan klasifikasi dan mencari customer, itu lebih mudah ketimbang kita melakukan pencarian buta. Maksudnya pencarian buta itu adalah kita membuka PT, kita keahliannya di sini, tapi kita cuma mampang doang. Ini PT ini punya kemampuannya ini, udah selesai. Nah, siapa yang mau ngelihat kalau kayak gitu? Kapan kita mendapatkan customer kalau kayak gitu kan? Agak sulit karena kita melakukan pencarian buta tanpa terarah. Karena di bidang IT, di bidang lebihnya itu sub spesialisnya itu ada ada materi kecerdasan buatan di mana materinya itu bernama pencarian terarah. Nah, itulah yang saya gunakan, metode itu yang saya gunakan kepada bisnis saya. Jadi ada rentetannya gitu ya. Setelah melalui itu semua, mulailah saya berkembang perusahaan IT. Setelah itu saya udah bisa enjoy.
tahun berapa itu ya, 2015 kalau nggak salah. Jadi saya udah mulai enjoy, saya udah melakukan, semua udah tertata rapi, strukturnya, organisasinya, proyeknya, semua udah tertata rapi. Saat itu saya mau lebih dari ini, saya bosen di bidang ini. Saya apa yang bisa saya lakukan kan? Masa bertarung lagi seperti mahasiswa kan bosen gitu kan. Ya udah, cobalah bisnis yang lain. Akhirnya karena istri saya dokter, saya capek nganter nganter jemput ke rumah sakit, ke klinik gitu kan. Akhirnya saya mikir, udah kita buat klinik aja yuk, gimana sih caranya? Oke, ayo. Kita nanya-nanya ke teman-temannya, nanya, itu posisi saya udah punya duit banyak gitu ya. Udah miliaran saya punya itu duit. Nah, setelah itu akhirnya coba deh kita tanya temen, ada nggak temen yang punya klinik ataupun rumah sakit? Tanya-tanya-tanya, walhasil intinya saya harus ke dinas kesehatan. Entah itu kalau saya stay di Bandung berarti dinas kesehatan Kota Bandung untuk mendapatkan syarat dan ketentuan dalam mendirikan klinik. Saya datanglah bersama istri ke sana. Datang, kita diberikan syarat dan ketentuan, kita diberikan formulir semuanya, formulir pendirian klinik, formulir operasional, formulir surat izin praktek dokter, apoteker, perawat, asisten apoteker. Nah, saat itu karena klinik itu dibagi dua jenis. Jenis pertama itu Pratama, di mana isinya hanya ada dokter umum dan dokter gigi umum, serta harus ada apoteker. Ya sudah, kita memutuskan itu dulu, ketimbang memilih klinik spesialis atau klinik utama. Karena klinik utama itu dipimpin oleh dokter spesialis. Karena istri saya masih umum, jadi saya ambil langkah, ambil klinik Pratama. Jadi istri saya menjadi dokter penanggung jawab klinik tersebut. Itu klinik pertama. Ikuti aja alur dari kebijakan pemerintah. Datang ke Dinkes, datang ke Dinas Lingkungan Hidup, terus datang ke Dinas Tata Ruang, Dinas apa ya, Damkar di bawah apa tuh namanya, waktu itu sempat kita harus datang ke Damkar untuk melakukan apa ya, pendaftaran klinik juga. Tata ruangnya juga kita harus kita lengkapi ke mereka, kita harus beli alat pemadam kebakarannya sesuai titik-titik yang mereka sudah tentukan, dan jalanlah. Setelah itu berpikir kita mau ngembangin klinik dengan cara bekerja sama dengan BPJS, bekerja sama dengan asuransi yang lain seperti Admedika. Nah, setelah seperti itu, gimana nya kita mendapatkan tambahan pasien gitu kan? Tambahan pasien, akhirnya kita melirik, coba deh kita kita lirik BUMN. Kebetulan di dekat kliniknya itu ada PLN, ada Bank Mandiri, ada apa lagi? Ada Telkom. Akhirnya coba kita dekatkan, kalau ternyata kita udah tahu main kebijakan-kebijakan ke mereka itu sudah ditentukan, kita main ke sana. Artinya ketika kita udah memutuskan bisnis, itu pasti mau tidak mau harus berurusan dengan kebijakan pemerintah, kebijakan institusi yang akan kita layani. Nah, setelah semuanya saya dapatkan ilmu di klinik pertama, saya lakukan pengembangan. Saya coba melakukan pendirian klinik utama. Seperti apa? Oh, ternyata polanya sama, hanya saja penambahan pada dokter spesialis saja gitu kan. Ada spesialis dan labnya saja. Terus saya lakukan di macam-macam titik. Jadi nanti ada analisa tempat. Coba deh, kalian kan sering lihat ada Indomaret. Di mana sih Indomaret itu? Indomaret kan biasanya ada analisa tempat juga. Di mana ada Indomaret pasti ada Alfamart. Alfamart ngintil-ngintil aja sih sebenarnya itu ya. Tapi sebenarnya yang punya ilmunya itu Indomaret gitu. Sama, saya lakukan seperti itu juga. Saya buat tim seperti itu. Jadi semuanya saya lakukan dengan memimpin tim-tim kecil. Karena saya nggak bisa, udah nggak bisa lagi terjun semuanya saya urus, itu nggak bisa. Mau nggak mau kita ilmu organisasi harus dilakukan. Jadi ini nambah lagi nih pengalaman berorganisasinya.
Nah, jangkauan radiusnya juga udah mulai bertambah. Jadi saya udah mulai memainkan ilmu manajemen, aduh apa ya namanya, manajemen operasional dan rantai pasokan. Karena itu mulai jauh tuh ya. Sedangkan untuk apotek, masing-masing klinik tuh ada farmasinya. Kalau Pratama itu namanya cuma farmasi aja karena melayani resep dari dalam, dari dokter yang praktek di klinik itu, tidak menerima resep dari luar klinik tersebut. Kalau misalkan kita mendirikannya izinnya apotek, itu menerima resep dari luar. Ketika kita mau terjun di bisnis apotek, itu ada selain ilmu manajemen operasional dan rantai pasokan, itu ada ilmu namanya manajemen retail. Jadi setiap bisnis yang saya lakukan, semuanya harus ada bisnis plan. Jangan pernah melakukan bisnis kalau kita tidak punya bisnis plan. Kalau tidak punya bisnis plan, silahkan jadi profesional di masing-masing bidang saja. Karena itu hanya membuka diri kepada kematian saja itu. Kita bakalan rugi besar di situ. Nah, selesai semuanya, berarti kan saya bergerak berdasarkan ilmu. Jadi, saya tidak akan mengambil keputusan di luar bisnis plan. Jadi ketika saya melakukan kebijakan, memberikan perintah, itu sesuai dengan bisnis plan. Kalaupun saya menemui satu permasalahan di luar bisnis plan, saya akan diskusikan lagi, saya akan kalau perlu diubah bisnis plan-nya dengan segala perhitungan yang sangat matang. Setelah itu eksekusi. Kalau di luar itu, jangan. Saya nggak pernah melakukan bisnis di luar bisnis plan. Karena hanya mengirim kita kepada kebangkrutan saja. Baik, itu Mantap, 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 mantap. perjalanan bisnisnya. Mantap, mantap. Oh ini kita sapa dulu yang baru join. Ini ada Ustadz Nur juga. Assalamualaikum Ustadz Nur. Ada udah rame nih Mas. Ada Mas Andi, ada Kuncoro, ada Mas Teguh, Mas Rido, terakhir Mas Danang. Semuanya Mas Majid. Semuanya selamat datang di Dava Talks yang ketiga. Ngobrol Dava yang ketiga. Ini tadi Mas Tufel udah cerita tentang sejarahnya, gimana ceritanya dia itu bisa awalnya programmer lah kok bisa jadi bikin klinik. Ya. Kalau saya simpulkan ya mungkin bagi teman-teman yang tadi belum sempat join dari awal, ceritanya menarik banget ini Bos Tufel nih. Kita bisa belajar banyak. Awalnya tuh Mas Tufel ini kerja jadi programmer profesional di perusahaan Malaysia. Terus habis itu dia tetap upgrading, belajar, terus sambilan jual jasa freelancer lewat Fiverr sama Total. Nah, itu portal untuk jualan jasa lah. Nah, ternyata banyak nih usernya Mas Tufel, rame. Tarifnya udah $2.000 minimal. Dari situ akhirnya Mas Tufel bikin software company sendiri. Dia akhirnya bikin perusahaan sendiri, bikin PT. Nah, setelah dia bikin PT, udah sukses, udah berkembang, kita tahu karena dia ngerasa, wah ada peluang nih, karena istrinya ternyata dokter, nah, ternyata ada peluang untuk pembuatan klinik. Nah, dari jalan situlah akhirnya Mas Tufel mencoba untuk membuat pertamanya klinik. Sekarang udah ada berapa klinik ya, Bos Tufel? Kalau dulu awalnya kan cuma Kemarin satu. itu kan yang kemarin di browser itu kan nulisnya 7 ya, sebenarnya udah 9. Dan ini sekarang lagi ada di Kabupaten Sukabumi, di Kelurahan Jampang Kulon, ini lagi mencoba mendirikan 4 klinik spesialis plus 1 klinik kecantikan. Wih, gila, Masya Allah, mantap. Nah, intinya seperti itu sih. Jadi awalnya profesional, terus kerjanya bagus, terus nyambi coba jualan di portal online, terus rame, kliennya puas, terus akhirnya Mas Tufel nge-hire orang, bikin PT, akhirnya sekarang berekspansi ke usaha klinik. Nah, mungkin kalau pertanyaanku nih Bos, kan teman-teman di sini juga kayaknya tertarik nih, wah kayaknya seru ya kalau bisa kalau ngikutin ceritanya Mas Tufel itu. Nah,
kira-kira ada ini nggak sih Mas? Kira-kira ada semacam kayak prinsipal nggak sih? Prinsipal apa sih yang bisa dilakukan kita? Misalnya kita sekarang itu kasusnya sebagai seorang profesional yang belum tentu punya kemampuan spesialis kayak seperti Mas Tufel untuk bisa misalnya menciptakan sebuah bisnis yang kira-kira nanti kedepannya bisa menjadi sebuah sistem yang menghasilkan uang secara kontinu. Nah, kalau Mas Tufel ada saran nggak? Atau mungkin ada prinsipal yang bisa di-share ke kita nggak? Jadi kita kan nanti kita mau mengembangkan kemampuan skill kita, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Ada. Yang perlu Gimana bos? Gimana? diperhatikan adalah dicamkan ya, antara berdagang dengan berbisnis itu sangat beda. Berdagang itu hanya mengambil barang terus kita jual lagi. Udah selesai. Sampai situ aja. Sedangkan berbisnis, bisnis itu adalah sebuah sistem di mana di dalamnya ada sub-subsistem yang saling berkomunikasi untuk mencapai satu tujuan dengan segala batasan-batasan yang dibuat. Ya, penting. Itu dicamkan dulu bisnisnya. Untuk berbisnis, kita harus belajar. Infrastruktur ilmu untuk berbisnis itu ada di manajemen, keuangan, dan jangan pernah lupakan ilmu psikologi. Karena ini penting sekali. Memang terlihat sangat mudah atau sepele psikologi, tapi ternyata itulah dibalik kemenangan saya. Di setiap bisnis yang saya lakukan atau di setiap saya mendirikan klinik, psikologi adalah tombak saya untuk mendapatkan izin. Contohnya begini, sekarang nih ya, saat ini saya mendapatkan kesulitan yang sangat tinggi ketika mendirikan klinik spesialis di sini. Banyak faktor, entah itu RSUD-nya menawarkan, dokter kan punya STR ya, dokter spesialis itu punya STR, dokter umum juga punya STR, bahwasanya dia seorang dokter yang diakui oleh pemerintah Indonesia. STR itu apa Masing-masing bos? dokter di STR itu apa? surat Sorry. tanda registrasi, Oke, oke, surat siap. tanda registrasi dokter. Dia sudah mengikuti ujian nasional, UKDI biasanya, ujian kelulusan dokter Indonesia. Dia mendapatkan 3 STR dalam hidupnya. Nah, dari 3 ini dia bisa praktek di 3 tempat sekaligus. Nah, permasalahan gue di sini sekarang adalah dokter spesialis di Jampang Kulon semuanya sudah terikat oleh RSUD Jampang Kulon. Kenapa? Karena masing satu STR dihargain 50 juta per bulan. Jadi semua dokter spesialis menaruh STR di RSUD Jampang Kulon, tiga-tiganya di situ. Dengan imbalan 150 juta masuk rekening dia sebelum itu STR aja. Artinya ketika dia melakukan praktek, meriksa pasien, visit ke ruangan, itu dia dapat uang lagi dari situ. Disinilah ilmu psikologi gue yang gue mainin. Gimana caranya? Akhirnya gue tau gue punya ilmu psikologi, gue akan mainkan dengan catatan gue waktu itu pernah berguru ya, menimba ilmu dari Brigadir Jenderal Polisi Bapak Haji Makmun, kebetulan tetangga gue di Bandung. Kalau mau ngeliat mukanya kayak gimana, waktu itu ada Prabowo Subianto melakukan telekonferensi ketika menghadapi masalah pembebasan sandera di Papua. Dia berdiri, Pak Mamun ini berdiri di belakangnya Pak Prabowo gitu kan. Artinya saya berbincang-bincang, Pak gimana sih Pak kalau negosiasi itu biar kita menang? Saya diajarin saat itu ayo udah kamu ke rumah saya ajarin semuanya. Nah akhirnya saya belajarlah negosiasi seperti itu, bagaimana melakukan infiltrasi kepada suatu organisasi. Ini mainlah semua ilmu intelijen, psikologi, semua main di situ. Artinya saya udah mulai melakukan ofensif kepada lingkungan yang merasa sudah nyaman. Gimana caranya saya obrak-abrik supaya mereka ikut kepada saya. Nah, akhirnya saya menemukan caranya. Kalau mau berbisnis, jangan pernah berbisnis sebelum kita membuat bisnis plan. Gimana cara membuat bisnis plan? Itu ada di ilmu manajemen, keuangan, psikologi. Terus jangan sampai lupakan bagaimana kita memanage organisasi.
Ini kan ada 5 pertanyaan nih gak yang kemarin diajuin ke gua. Pertama pengalaman gua sebagai sampai bisa jadi sekarang udah diceritain. Ya, siap. Nomor 2 itu cara menjadi orang kaya bagi pemula, itu udah gua ceritain nih bagian kedua. Terus tips bagi teman-teman yang masih bekerja nih. Nah, ini nih penting banget nih. Nah, tips bagi teman-teman yang masih bekerja tapi ingin berbisnis, jangan pernah tinggalkan pekerjaan kalian dulu. Kalian ingin berbisnis tapi tetap sebagai profesional dulu. Sambil belajar berbisnis. Dengan cara baca buku lagi. Jangan pernah tinggalkan baca buku. Karena perintah Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad adalah ikro. Itulah yang gue tanamkan dari kecil. Gue suka baca. Baca. Apa aja gue baca. Sampai detik ini, kemarin gue juga punya saham di Telkom. Punya saham di mana-mana. Dari mana gue belajar? Karena gue belajar baca buku tentang investasi portofolio. Itu gue baca itu berapa lembar ya? Ada kali 1000-an gitu ya. Ada 2 jilid kok waktu itu. Itu gue Tuh, belajar Junet seperti nanya tuh buku yang paling sering dibaca apa, Bos? buku yang paling sering dibaca sih bukan sering dibaca ya. Penerbit yang paling banyak gue beli bukunya itu adalah lupa bentar. Apa ya? Uh, apa sih Playboy, penerbit? Playboy. Pinter. Bukan itu penerbitnya milik ini, milik apa? Milik UI. Apa ya lupa deh ya Allah nanti deh gua kirim gua share ininya deh UI Press, apa bukan UI Press kali. oh penerbit salemba.com. Nah semua buku-buku yang menjadi pegangan gue dalam berbisnis semua dari situ terutama manajemen kewirausahaan keuangan nah, semua dari situ karena gue nggak tahu harus nyari di mana lagi. Kalau misalnya gue buka Gramedia kan itu kan pencarian secara buta itu kan. Nah kalau misalnya gue buka dari penerbit salemba.com itu pencarian terarah itu. Udah diarahkan mana yang bisnis, mana yang manajemen, mana yang akuntansi udah jelas gitu kesananya. Dan itu bukunya bagus-bagus. Memang eh, terjemahan dari luar. Gitu ya kalau dari pemula yang masih menjadi karyawan atau profesional jangan pernah tinggalin pekerjaan kalian dulu sebelum kalian paham bagaimana membuat bisnis plan. Setelah paham membuat bisnis plan, lakukan latihan. Jangan langsung terjun dulu. Latihan dulu bagaimana kalian menjalankan bisnis plan. Kalau misalnya gagal, ya latihan lagi. Jangan tinggalkan pekerjaan kalian karena kan kalian juga butuh uang. Apalagi yang udah punya anak istri itu kan. Wah, ini sangat sangat beresikonya sangat tinggi. Terus kalau nomor 4 ya, apa nih TLPS investasi di tengah pandemi. TLPS itu apa ya? Gue nggak ngerti. Tips Jadi aja. investasi. Ya, tips. Oh, tips. Kalau tips di tengah pandemi, tetap jangan melakukan gambling dengan berbisnis, tapi lakukan membuat rencana terarah. Seperti yang gue lakukan, klasifikasi customer, klasifikasi bidang apa yang bakalan dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh warga. Jangan pernah gambling. Intinya selalu bergerak berdasarkan bisnis plan. Kalau di pandemi kayak gini, gue juga nggak berani melakukan gambling, tapi semua bisnis yang gue lakukan berdasarkan data yang gue punya, gue olah lagi apa yang dibutuhkan melalui tim yang isinya adalah profesional-profesional di bidangnya masing-masing. Terus yang kelima ya berdasarkan pengalaman jatuh bangun memulai membangun bisnis, apakah ada pelajaran hidup yang bisa dibagikan? Ada, pasti ada. Gue nggak pernah jatuh sih sebenarnya kalau dalam bisnis ya, karena semuanya itu berjalan sesuai dengan bisnis plan yang gue buat. Wih, Bisnis plan mantap, yang mantap. buat semuanya harus melewati uji coba. Uji coba yang soft maupun ekstrim. Sama ketika Apple membuat iPhone, itu kan sebelum di dipasarkan dia melakukan testing dulu dong. Dia melakukan uji coba dari yang lembut ke keras, bagaimana dia menjatuhkan itu handphone, ketinggian berapa, kecepatan berapa, dia sampai pecah. Nah, itulah saya lakukan uji kelayakan bisnis dulu.
Nah, makanya itu kalau misalkan saya mau terjun ke bisnis, tetap saya berdasarkan bisnis plan. Makanya saya nggak pernah rugi gitu kan. Alhamdulillahnya saat ini belum pernah rugi. Oh, Karena berarti saya nggak akan pernah. nggak modal dengkul gitu ya bos ya, maksudnya kan kalau banyak kan motivator bilang udah yang penting hajar dulu, action action action. Berarti kalau bos Tufel nih dipelajari dulu, ibaratnya dites dulu ya, kalau Ya, rugi rugi kecil gitu ya. betul. Karena saya mengikuti perintah Allah aja. Pertama memang secara ikro selalu belajar, 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 uji coba, belajar, uji coba. Karena kita tidak boleh terpleset ya di setiap keputusan. Ingat, ingat kita ketika kita jadi bos, ketika kita punya karyawan, nasib mereka tuh ada di kita. Nasib gaji mereka. Memang rezeki itu Allah sudah tentukan. Coba bayangin kalau kita salah mengambil keputusan, rugi, terus kita pecat mereka. Sekarang kayak contoh kasus seperti ini. Nggak ada satupun karyawan gua pecat. Nggak ada satupun karyawan gua potong gajinya. Tapi yang ada adalah gua tambah gaji mereka untuk beli vitamin. Gua tambah gaji mereka untuk beli masker. Gua larang sampai ketahuan melanggar peraturan tidak social distancing keluar. Itu peraturan gua. Pokoknya gua menjaga semua karyawan gua jangan sampai jatuh karena karyawan gua itu adalah aset. Makanya benar kalau misalkan dibilang karyawan itu aset, bisnis itu aset, ilmu itu aset, semuanya aset. Terus eh, pelajaran yang paling penting adalah gue paling ingat ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Beliau memerintahkan kepada audiensnya, bertamaklah kita kepada nikmat Allah. Contohnya seperti apa? Ketika kita ingin kaya, terus saja kita minta kekayaan sebesar-besarnya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Ketika kita ada hasrat untuk menjadi sesuatu yang menjadi nomor satu, ataupun menjadi pemimpin negara ini seperti presiden, minta saja, terus meminta. Intinya kan kita menyangkut pautkan keinginan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dengan cara kita harus memiliki ilmunya untuk mendapatkan itu. Jadi meminta, menggali ilmu, dan berusaha. Jadi semuanya saya melakukan itu tidak hanya mementingkan, wah saya pengen kaya. Oh tidak, saya harus kaya. Karena di balik orang kaya itu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Contohnya, kita bisa bersedekah lebih banyak. Kita bisa membuat pondok pesantren. Kita bisa beribadah lebih banyak. Seperti itu ya. Nah, ketika kita mau terjun menjadi profesional, menjadi pebisnis, saran gue jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Jangan pernah tinggalkan sholat duha. Jangan pernah tidak membaca Al-Quran. Sekarang, gue selalu berpikir, apa yang bakalan gue bawa ketika gue mati. Gue udah kaya, cuman apakah ini bisa menjamin gue masuk surga? Karena gue berpikir begini, ketika kita sudah ditakdirkan untuk meninggal, cuman tiga faktor saja yang akan menyelamatkan, membantu kita di akhirat. Contohnya, satu dari amal baik, kedua dari ilmu yang bermanfaat, dan terakhir adalah anak yang saleh dan saleha. Nah, disinilah gue mulai berpikir, gue mati gue apa kalau kayak begini, ntar gue dituntutnya banyak gitu, dosanya banyak. Akhirnya gue berpikir, gue banyak uang, gue pengen punya pondok pesantren. Gue banyak uang, gimana caranya gue punya apa sih yayasan yatim piatu. Nah, sudah mulai terarah kepada akhirat. Nah, kalau kita banyak uang, kita kan enak dong. Kita bisa mendirikan pondok pesantren, yayasan yatim piatu, terus kita bisa membuat suatu institusi perguruan tinggi atau SMA gitu ya, dengan cara mereka tidak usah bayar, tapi disupport. Institusi tersebut disupport oleh unit-unit bisnis. Ini ide seperti ini gue dapatkan dari SNMIK Amikom dulu. Pak Yanto pernah bilang, kalian dibayar murah, kalian bayar ke kami itu murah. Kenapa? Sedangkan kalian yang
sedangkan kami berikan alat yang canggih-canggih untuk kalian semua. Dari mana uang ini kami dapatkan? Karena kami punya unit bisnis. Mereka punya apa? Stasiun apa sih? Televisi ya, stasiun televisi mereka punya. Mereka punya unit bisnis apalagi tuh, saya lupa itu selain itu. Apa sih home production, produksi rumah produksi seperti kayak bikin film 2 dimensi. Artinya intinya adalah ketika gue mau mendirikan suatu yayasan amal, itu jangan sampai orang yang masuk ke dalam situ mereka harus mengeluarkan uang karena ini akan menyulitkan mereka. Jadi gue akan membuat pondok pesantren yang akan didampingi oleh peternakan, didampingi oleh pertanian, didampingi oleh unit bisnis lain, didampingi oleh unit bisnis klinik, ada terus didampingi unit bisnis apa tuh pom bensin. Intinya pondok pesantren itu disupport oleh banyak unit bisnis supaya saya tidak berat untuk memikirkan bagaimana untuk biaya operasionalnya, biaya infrastrukturnya, tapi mereka udah disupport oleh masing-masing unit bisnis. Kalau unit bisnis dan institusinya udah saling bekerja sama secara baik, itu kan udah menjadi sistem itu kan. Karena itu adalah subsistem yang saling berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan dengan segala batasan yang dibuat. Nah itu ketika itu udah selesai, bisnis itu berjalan sendiri, autonomous itu ya, ya saya meninggal pun itu akan berjalan terus. Nah masih kalau udah kayak begitu kan saya cuman di akhirnya saya ongkang-ongkang kaki ya, ayo mana sih, pahala gue datang lagi sini. Ya seperti itulah. Mantap, Jadi mantap, mantap. kita harus kita harus pengen apa ya, kita harus kaya, jangan jangan pengen kaya tapi harus Betul. kaya dengan banyak ilmu. Siap, siap, siap. Mungkin kita mulai sesi pertanyaan aja. Monggo siapa yang mau nanya duluan. Ini sebenarnya di chatting udah banyak yang pertanyaan ya. Apa mau di chatting dulu? Ini yang udah chat apa nanya di chat silakan ngobrol langsung aja, nggak usah lewat chat. Nomor kayaknya yang paling atas nih masih Kuncoro ya. Monggo Kun kalau mau nanya Tun. Kun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tufel. Halo. Ya, izin bertanya Ya. nih Mas Tufel. Pernah nggak ada momentum boleh. namanya bisnis kan itu naik turun ya pastinya. Kemudian juga ada istilahnya untung rugi. Kemudian ya banyak juga ya ibaratnya pernah ada nggak momentum apakah itu rugi, apakah itu kena apakah itu kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan yang itu menjadi pembelajaran terbaik buat Mas Tufel dan bisnisnya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan tes pasar kan, uji pasar gitu. Nah kalau di bisnis klinik klinik ini seperti apa gitu tes pasarnya? Itu aja dua. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama itu mengalami suatu kejadian ya, entah itu untung rugi gitu ya. Kalau itu sih sudah sering, karena sistem kerja saya itu berdasarkan bisnis plan. Ketika di bisnis plan kita juga sudah menentukan target keuntungan maksimal dan target kerugian minimal. Ketika kita sudah oh ya, di dalam target itu masing-masing itu sudah ada apa ya, bahasa 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 kasarnya apa ya, deteksi ya, sensor. Nah, saya udah di dalam bisnis plan itu sudah membuat sensor bagaimana nanti akan turun berapa persen, akan naik berapa persen, lantas turun berapa persen. Nah, nanti sensor-sensor inilah yang akan mengirimkan sinyal kepada saya dan tim untuk melakukan mengambil keputusan, apakah saya harus mengambil keputusan A, B, C. Nah, fungsinya bisnis plan itu adalah semua sudah kita petakan sesuai dengan target, sesuai dengan kerugian yang akan kita alami. Semuanya sudah di bisnis plan, karena dalam membentuk bisnis plan itu tidak hanya saya sendiri, saya harus bekerja sama dengan tim yang profesional. Contohnya,
Tadi pertanyaan keduanya kan gimana sih tes pasar? Tes pasarnya itu saya lakukan dengan tim. Di dalamnya ada sosiolog, di dalamnya ada psikolog, di dalamnya lagi ada unsur seperti apa sih kelinci percobaan. Nah, disitulah sebelum saya melangkah ke sana, saya melakukan rekayasa-rekayasa dulu. Rekayasa terbaik, rekayasa medium, rekayasa terburuk. Seperti pernah tempo hari Ustadz Priyonggo mengatakan akan ada model bisnis baru yang datang dari India. Terus beliau mengatakan tinggal 18 bulan lagi akan terjadi bentrokan di antara kita, warga Indonesia yang menjalankan bisnis. Saat itu saya katakan, lakukan rekayasa benturan supaya kita tahu bagaimana nanti terjadi benturan. Ketika itu terjadi, kita sudah punya planning yang akan kita jalankan, apa yang harus kita jalankan. Kita sudah punya sensor-sensor detektor, apakah kita menemui masalah A, lantas kita akan melakukan keputusan B, C, D, E. Apakah kita menemui masalah B, sehingga kita akan melakukan keputusan C, D, E. Semuanya itu berdasarkan business plan. Jangan pernah berbisnis, memulai bisnis tanpa business plan. Begitu ya. Siap, siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Andai nih. Silakan Mas Andai. Halo, Mas Andai. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Salam, Bos. Silakan, Bos. Iya, ini makanya saya juga tersadarkan juga ini. Saya lebih banyak berdagang daripada berbisnis nih. Saya sebenarnya Mas Tufel, teman-teman sudah ya pernah ikut kayak semacam pelatihan begitu, tapi pelatihan yang pelatihan bisnis coaching gitu. Nah, itu kan ada audit current business gitu kan, ada kayak semacam scale up untuk bagaimana cara kita mempercepat bisnis kita. Cuman setelah saya belajar itu lagi-lagi itu cuman jadi catatan-catatan waktu saya begadang-begadang langsung ketutup lagi gitu, begitu sampai kembali ke Kalimantan ke rumah. Waktu itu ikut di Malang. Sampai di sini ya sempat semangat sebentar, bentrok lagi dengan pekerjaan kantor yang membuat menyita energi sekali. Nah, jadi saya juga ini karena masih kecil ya, bingung nih mulai dari mana nih saya. Tim mengemando tim juga saya belum terjun langsung secara ini karena jadi saya tuh gimana? Lanjut ke pertanyaan saya aja deh. Jadi yang pelatihan semacam apa ya, maksudnya yang untuk kita pelatihan membuat bisnis plan kita ini jalan gitu. Misalnya saya sudah membuat bisnis plan, terus kemudian pelatihan semacam apa yang kita ini untuk bisnis plan kita gitu. Nah, terus yang kedua tadi kalau karyawan, saya juga ini sudah berapa kali berganti karyawan. Ada yang terutama kan saya di bidang kuliner, jadi ada bakery kan. Jadi bakernya ini gonta-ganti, maksudnya dia kan misalnya ada yang saya ambil dari Jakarta, terus datang ke sini ya tahan-tahan 6 bulan, terus balik lagi gitu. Yang nggak taunya minta balik gitu. Nah, tapi sekarang masih belum optimal juga gitu setelah kembali ke sini. Kira-kira apa ya menjadi permasalahannya gitu. Padahal dia kemarin waktu pas di sana, nanti kalau balik ke sini bakal ini katanya bakal
wah membuat perubahan gitu. Ternyata masih belum sesuai harapan juga nih. Tapi karena apa namanya, saya juga masih ya belum apa ya, belum langsung sebagai leader daripada ini bisnis ini gitu. Jadi saya masih apa namanya, berkaki dua ini, di situ saya kesulitannya. Makasih. Ya, silakan Bos Tuel. Tadi pertanyaan pertamanya apa gue lupa. Ini pelatihan bisnis plan-nya harusnya gimana yang kira-kira Oh, yang oke. ya. Ya, jadi ada satu memang salah satu permasalahan adalah kita kadang-kali bingung mau memutuskan di bisnis apa, betul kan ya? Nah, tolong dicatatnya. Kalian buka website idx.co.id. Buka website tersebut, cari. Nah, situ kan listing saham tuh ya. Listing saham, nanti coba cari daftar perusahaan-perusahaan apa aja yang listing di situ. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa di situ ada banyak perusahaan dalam berbagai macam bisnis, dari agrikultur, mining, infrastruktur, dan lain-lain. Kalian bisa catat, kalian maunya di bidang apa? Apakah mau di bidang food, atau di bidang jasa mining dan lain-lain, kalian tulis di situ. Karena situ kan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang di bisnis masing-masing. Nah, ketika kalian udah mendapatkan apa bisnis apa yang kalian inginkan, langkah kedua adalah berarti kalian harus melakukan apa? Bingung saya, terlalu banyak yang harus diomongin. Apa itu, Vel? Apa riset gitu, semacam riset dulu apa yang tadi aku kurang ngerti, maksudnya kita latihan bagaimana gitu. Iya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Om Andai itu sudah benar, mempunyai kebenaran, diantaranya adalah sudah ada keinginan untuk berbisnis. Nah, dari kita mendapatkan perusahaan yang di listing di idx.co.id itu, kita melakukan riset lagi bagaimana sih bisnis tersebut bisa berjalan. Ya, pertama kita dapatkan dulu bisnisnya yang kita sesuai dengan karakter kita, keinginan kita. Setelah itu kita melakukan riset di bidang bisnis tersebut, apa sih yang biasanya dilakukan oleh bisnis itu. Apakah misalkan food itu kan biasanya produksi kan. Kalau produksi itu seperti apa sih, berarti masuk ke manajemen produksi. Pelajari manajemen produksi, pelajari manajemen operasional. Setelah itu, dari situlah kita akan bisa ada gambaran untuk membuat bisnis plan. Ketika bisnis plan itu ada, kita lakukan lagi uji coba. Kita lakukan uji coba. Ketika sudah yakin uji coba errornya itu sudah mendekati 1%, 2% atau 1%, artinya kecil resiko untuk gagalnya, lakukan, luncurkan. Gitu. Sampai kita apa yang terjadi dari ketika kita buka itu toko atau perusahaan sampai kita tutup malam harinya itu perusahaan. Kita catat semuanya. Entah itu yang di dalam atau di luar. Seperti itu. Karena seminar-seminar yang ada sekarang kayak scale up gitu kan, saya tuh melihat ini mah cuman pengembangan dari psikologi aja. Saya sih katakan seperti itu. Basicnya ya ada di psikologi, ilmu psikologi. Terus ya semuanya itu bermuara pada keuangan, semuanya itu bermuara pada ilmu-ilmu dasar yang kita berbicara ilmu pengembangan, tapi ilmu dasarnya nggak punya. Lanjut ke pertanyaan kedua, kenapa sih misalkan dari open recruitment mereka membara semangatnya sampai ketika berjalan ternyata mereka memutuskan untuk keluar. Pertama, tidak ada bisnis plan. Kedua, pemimpinnya harus berfungsi untuk memimpin, untuk mengarahkan mereka. Jadi tugas mereka tuh cuma menunggu perintah sesungguhnya karyawan itu. Nah, yang membuat itu kan atasan semuanya. Atasan harus melakukan rekayasa semuanya, research and development itu harus dilakukan.
Karena kalau tidak dilakukan hanya menyerahkan kepada mereka, ya mereka akan mental gitu. Apapun kondisi, apapun yang kita berikan, kita manja-manjakan mereka, ya tetapi mereka akan mental. Pertama, mereka sebagai profesional yakin punya ilmunya dan ingin melakukan perubahan, tapi tidak ada perintah yang jelas, yang terstruktur, ya mereka seperti itu. Nah, ini ketika kita posisi sebagai bos atau pemimpin, turun ke bawah. Contoh begini, gua datengin satu-satu karyawan di IT maupun di klinik, sampai gua ngobrol sama OB, sampai gua masuk ruang obat, gua ngobrol sama apotekernya, gua bercanda sama asisten apotekernya, gua bermain-main, berbincang-bincang dengan dokter yang jaga di klinik gua, dokter tetap, bahkan yang cuman dokter pengganti pun gua ngajak ngobrol. Waktu itu kan pernah kan gua share video sidak. Nah, itu buktinya ketika gue bercanda, gue cairkan suasana, itu dokternya aja masih gemeter ngomong sama gue gitu. Nggak apa-apa, terusin aja. Jadi gue cuma pengen nggak ada gap jabatan. Gue selalu bilang ke mereka, kalau ada apapun hal yang mengganjal kalian kerja di sini, bilang. Ini nomor saya. Jadi semua karyawan maupun dari atas sampai bawah itu punya nomor gue. Bahkan kalau ada permasalahan yang gue temuin di lapangan, kok nggak dilaporkan, ya gue marah. Kenapa kok nggak dilaporin? Kok nggak bilang? Nggak bilang. Kenapa? Tanya terus semuanya. Mereka sebenarnya pada takut. Dan udah ditanya kayak begini, mereka takut. Oh iya pak, besok saya bilang lagi. Saya akan kasih tahu. Ya intinya gue selalu personal begitu sebagai pemimpin ya, karena ketika kita turun langsung kita tahu apa pemikiran bawahan kita dengarkan mereka. Kalau misalkan bisa kita bantu, kalau misalkan dia punya pemikiran yang di luar bisnis kita, ya kita arahkan kembali lagi, balik lagi ke dalam benang merahnya, gitu. Yang namanya karyawan tuh butuh pemimpin yang mau berbicara kepada mereka. Itu ya, Nay. Mantap. Siap, mantap bosku. Lanjutnya Junet nih, Bos Junet. Ya. Silakan Bos Junet. Terima kasih. Junet udah nggak ada. Lanjut yang lainnya dulu, Bang. Udah nggak ada. Habis ini lu, Bos. Silakan Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya kalau belum pernah jadi karyawan gitu ya, kan sebelumnya sudah ada bisnis keluarga gitu. Jadi pulang-pulang tuh canggung gitu. Bisnis keluarga sudah besar. Tapi ilmu-ilmu manajemen itu mau diterapin itu sering benturan gitu ya. Itu gimana, Bos? Tips-tipsnya, Bos? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena begini, setiap bisnis itu punya perilaku organisasi sendiri. Contoh perilaku organisasi orang-orang Amerika dengan orang-orang Inggris itu berbeda. Amerika itu perilaku organisasinya lebih bersaing. Sedangkan Inggris itulah kekeluargaan, sama seperti Indonesia. Nah, pertama memang kita harus menempatkan diri dulu sebagai kawan mereka, sahabat mereka, karyawan-karyawan di situ. Cara yang gue tadi bilang itu, coba lakukan pendekatan secara personal, ngobrol dulu, kita kenal pemikiran mereka. Setelah kenal dengan pemikiran mereka kan berarti ada alur bisnis yang sudah mereka terima dari atasan mereka, sudah ada bisnis plan yang sudah mereka terima, dan mereka menjalankan itu. Jangan sampai kita tiba-tiba datang langsung memerintahkan suatu perintah yang yang tegas. Maksudnya tegas itu apa ya bahasanya ya? Tadi kita udah berjalan sebelah kiri, tiba-tiba suruh pindah ke sebelah kanan. Artinya langsung gitu ya. Itu langsung berubah haluan, itu akan terjadi suatu kekacauan, chaos. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi pertama kita bisnis plan-nya dulu kita pelajarin, setelah itu kita melakukan pembicaraan kepada bawahan, masing-masing dengan personal begitu ya.
Bagaimana daya tangkap orang ini memahami bisnis plan yang sudah dibuat kemarin. Masing-masing pemahaman karyawan kan beda-beda. Nah, di saat itulah ketika kita dapatkan metadata dari karyawan kita, baru kita lihat lagi mulai melakukan perombakan di bisnis plan. Gitu. Jadi kita melakukannya tahap demi tahap. Dari bisnis plan dulu kita pahami, terus melakukan pembicaraan kepada karyawan, setelah itu baru kita melakukan kritisi pada bisnis plan. Apakah sesuai dengan keinginan kita, karakter kita, atau tidak. Kalau misalkan mau melakukan perubahan, lakukanlah secara pelan-pelan. Karyawan itu harus diberikan pemahaman yang baik, karena dialah yang akan melakukan eksekusi selanjutnya. Begitu. Makasih Bang. Mau nanya lagi Bang, satu lagi. Ya silakan bos. Ya, di zaman ini kan eranya digital ya Bang. Terutama di kuliner itu kan ada GoFood. Sekarang itu saya pernah dengar ada platform yang dijelasin sama Mardigu itu platform 4.0, platform 1.0 yang masih ya kayak orang jualan di pasar itu ya. Itu apakah harus segera diterapkan atau belum Bang? Terima kasih. Saran dan kritiknya Bang. Sebenarnya saya nggak tahu perusahaan keluarga kamu ya Junet ya, tapi berkaca dari Mardigawawi yang melakukan level per level 1.0 sampai 4.0 itu adalah sebenarnya subsistem yang harus diperbaiki. 1.0 bagaimana kamu melakukan produksi, apakah sesuai dengan ilmu manajemen produksi, apakah sesuai dengan manajemen operasional. Nah, nanti ketika di atas itu kan cuma hanya pengembangan saja. Nah, pengembangan itu harus diperkuat oleh yang di bawah-bawah itu, subsistem yang ada di bawah, dari produksi, operasional, supply chain, apa sih namanya itu, rantai pasokan, bagaimana kita mengirim ke customer, bagaimana customer bisa mengetahui kita, per sistem aja, karena semuanya itu ada di ilmu manajemen. Infrastruktur bisnis itu ada di ilmu manajemen. Makasih Bang. Oke, yang lainnya silakan. Kita masih ada waktu 13 menit nih, belum jam 9. Pak, mungkin Ustadz Nur mau ngasih ini. Ustadz Nur ada wejangan mungkin. Tadi saya lihat ada Ustadz Nur. Oh, udah sign off. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Mumpung Bos Tufel meluangkan waktunya yang sangat berharga. Fel, nanya Fel. Lanjut. Yaudah, Bang Andi dulu lah. Hah? Enggak apa-apa. Jun aja dulu. Jun. Aku dengerin. Ya kan Bos Tufel kan duitnya udah banyak nih. Nah itu duitnya itu masih dimainin lagi nggak di luar klinik, di luar itu Bang? Makasih. Apakah main di saham dan segala macam gitu. Baik, intinya duit itu nggak boleh diam, karena itu dosa ya. Kita mengendap harta itu dosa, karena masih banyak orang yang membutuhkan harta itu. Dengan cara bersedekah, zakat, atau kita memutar lagi dengan sebuah bisnis. Ya, terus terang gue masih akan melakukan pengembangan ke semuanya, karena gue target gue pengen semua unit bisnis ada di bawah tangan gue. Contoh begini, ini sebenarnya klinik itu bukan tujuan akhir gue, karena masih ada rumah sakit yang ingin gue bangun. Rumah sakit itu bukan tujuan gue di bidang medis, karena masih ada, gue pengen produksi bahan baku obat di Indonesia belum ada. Makanya kemarin juga kan pas dihajar sama corona, mana ini perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia semuanya import bahan baku dari luar negeri, nggak ada satupun. Ya yang setahu gue ada dulu satu, tapi dimatikan oleh regulasi pemerintah. Itulah musuh kita ini. Kita harus terus bergerak, jangan sampai kita ditembak dalam keadaan diam. Jangan sampai kita diam, karena diam itu lebih mudah ditembak gitu kan. Kita harus terus bergerak.
di bidang nanti juga di bidang teknologi, perusahaan otomotif kayak gitu. Jadi sebenarnya lu lihat aja kaos-kaos gua itu semua kaosnya kaos murahan semua tuh yang 90 ribuan gua pakai. Celana juga, sepatu juga yang harga cuma 150 ribuan sekarang udah sobek sedikit. Itu nggak masalah buat gua. Yang penting ini uang terus berputar. Jangan sampai gue diemin, gue endap buat gue sendiri karena itu juga nggak akan gue bawa mati kan. Nah karena uang yang kita jadi kita lakukan intinya ketika kita udah punya satu bisnis kita buat tim research and development. Apakah bisnis ini layak? Kita buat bisnis plan-nya. Bagaimana kita harus melakukan membuat sensor-sensor dalam untuk mengambil keputusan itu terus riset Putus bos, suara lo bos. Sampai mana tadi putus-putusnya? Sampai ini sensor bikin sensor. Ya, intinya gue sebelum mendirikan sebuah bisnis, gue bangun dulu tim research and development karena itulah yang akan menentukan bisnis plan. Siap, Itu. siap. Bos Andi, Nah, kalau nanya Mas Andi. paling gini Pak, sebenarnya gini kayak aku sendiri nih contoh nih misalnya gitu ya. Kalau kan profesional nih sebenarnya dan kadang juga masih belum sepenuh hati juga memang untuk di kayak misalnya aku dulu pernah punya izin advokat, terus kemudian aku cuti advokat, terus kemudian aku coba lagi dengan PPAP. Sebenarnya karena ilmu itu kan sebenarnya memang penting ya. Jadi makanya saya bisa nguasain berbagai ilmu nggak cuma perdata gitu, tapi juga pidana. Tapi memang saya nggak bisa fully gitu. Nah, kalau di kantor sini kan gini, aku tuh pernah pengalamannya kalau bikin yang namanya rencana bisnis gitu kan. Tapi kan lebih ke sifatnya korporasi ya. Atau yang sifatnya bagaimana mendetailkan aksi korporasi dan segala macamnya. Tapi memang itu ilmu sebenarnya. Nah, dan kadang diimplementasiin di saya sendiri itu agak sulit sebenarnya. Tapi kalau menguasain secara profesional di bidang apa namanya yang saya gelutin di hukum itu ya bisa aja gitu. Nah itu gimana ya Vel ya untuk bisa apa namanya? Karena saya ngerasa ya antara bisnis korporasi sama bisnis yang kalau tadi pengusaha itu kan bisa jadi berbeda ya. Walaupun sebenarnya substansinya bisa jadi sama cara nyusun bisnis plan-nya gitu. Nah kedua ini Vel, kan gini saya nggak tahu sampai hari ini sumber terbesar pendapatanmu apakah masih di IT atau enggak gitu. Sehingga bagaimana kamu mau maintain kan gini aku punya kalau dengar-dengar beberapa apa namanya dengar-dengar beberapa pengalaman orang berbisnis itu kan dibilang harus fokus sama satu bisnis bagaimana mengembangkan dan memang tadi kamu bilang ada research and development tadi itu adalah fungsinya untuk bagaimana caranya melihat pangsa pasar yang lain kan pasti customer bosan ya sama A, B, C. Nah, apakah ada research and development di IT-mu sendiri yang memang sampai hari ini masih butuh pengembangan gitu? Itu sih mungkin ya sehingga mungkin ngeliatnya sumber terbesarnya apa sih sebenarnya dari punyamu ini terus kemudian bagaimana kamu maintain itu tetap lebih besar karena kan kamu udah main ke diversifikasi bisnis nih dan saya ngelihat ada orang bilang oh kalau kita nggak fokus sama bisnis kita pada satu jenis itu bisa bubar nih nah itu gimana Pak? Nah, pertanyaan pertamanya apa ya Om ya? Aku lupa. Bisnis plan-nya gimana? Bisnis plan kan aku udah kalau bikin bisnis plan yang dari segi perusahaan tuh udah biasa nih. Tapi kalau kamu bikin bisnis plan yang perusahaan itu yang gimana sih sebenarnya? Oh, pertanyaan pertama itu Yang unik adalah dari bisnis planmu gimana gitu maksudnya? ya, itu kan hasil pembelajaran dan hasil pengalaman. Itu jadi rahasia perusahaan. Itu tidak bakalan saya berikan. Intinya adalah coba lakukan pembelajaran. Coba deh. Kalau mau berbisnis, ilmunya di manajemen coba dibaca lagi, digali lagi. Karena nggak akan saya kasih. Itu rahasia ya. Rahasia yang tidak akan pernah saya berikan kepada orang lain. Coba dipelajari dulu bagaimana manajemen, bagaimana berbisnis, bagaimana negosiasi dengan orang, gitu kan. Pertanyaan kedua adalah sumber pendapatan dan kata fokus dari orang di satu bisnis. Itu sebenarnya
sumber pendapatan dulu ya. Sebenarnya gue nggak ngelihat, oh sumber pendapatan gue terbesar di IT, oh sumber pendapatan terbesar gue ada di klinik. Oh enggak, masing-masing bisnis itu punya sumber pendapatan, hanya saja dibuat target tinggi, target menengah, atau target terkecil, atau kita melihat punya detektor apa ya, titik mulai arah ke rugi. Nah, ketika udah mulai ke arah rugi, kita harus berani melawan cut loss. Kalau dalam ilmu saham itu kita harus berani melawan cut loss, kita potong kerugian kita. Caranya gimana? Belajar aja deh, karena itu adalah rahasia perusahaan. Kalau ya, jadi semuanya itu berdasarkan bisnis plan. Bisnis plan intinya adalah kita membuat bagaimana pergerakan kita ke depan. Berjalan dengan itu sebagai pegangan dan jangan keluar dari situ. Kalau misalnya ditanya ya lebih dari itu tadi pertanyaannya udah menjurus ke rahasia perusahaan ya. Jadi tidak akan pernah saya jawab. Coba deh digali lagi. Tapi sebenarnya kalau yang tentang diversifikasi bisnis, kalau kata beberapa pengusaha, orang harus fokus sama satu bisnis gitu. Kamu kan udah mulai bermain ke beberapa bisnis nih. karena begini, kalau kata bilang, oh kalian harus fokus dalam bisnis, maksudnya itulah mungkin benerin dulu sistem bisnisnya, baru buka main ke bisnis yang lain. Kalau sistem bisnisnya itu belum benar, ya akan rugi, pasti akan rugi. Contoh begini, ketika di klinik kan itu ada kebijakan, kita harus ada kebijakan dari pemerintah, regulasi dari pemerintah yang diajukan sebagai persyaratan mendirikan klinik dan operasional klinik, kita ikutin. Terus ada regulasi pemerintah di bidang BPJS Kesehatan, kita ikutin semuanya. Nah, masing-masing itu adalah subsistem yang saling bekerja sama, berkomunikasi untuk mendapatkan satu tujuan dengan segala batasan yang dibuat. Ini dulu kita apa ya, kita deteksi subsistem apa yang harus ada. Kita benerin sesuai dengan jalurnya. Masing-masing subsistem kita benahi, semua subsistem itu kita sudah benahi, jadilah sistem bisnis itu yang baik. Sirkulasi keuangan itu baik, sirkulasi dari kenyamanan keluar masuk karyawannya itu rendah. Nah, ini sistemnya itu diperbaiki, dikenali dulu, dibuat. Kalaupun sudah, kita melakukan grow, pengembangan subsistem. Karena subsistem ini adalah sel-sel dalam sistem yang saling bekerja sama, yang saling berkomunikasi untuk mendapatkan untuk mencapai satu tujuan. Jadi ketika orang bilang satu bisnis dulu aja difokusin, baru bisnis yang lain, ya memang itu sepertinya dia mengatakan bisnis itu adalah sistem, subsistemnya itu diperbaiki, dibenerin, baru silahkan bisnis berikutnya. Karena ketika kita sudah terjun pada satu bisnis, terus kita terjun lagi ke bisnis yang kedua, itu kita akan melihat pola bisnis, pola-pola manajemen, pola-pola psikologi, kita akan melihat semuanya. Itu nggak jauh beda. Nah, hanya saja melakukan adaptasi di masing-masing bisnis. Itu aja. Oke, siap. Karena udah jam 9. Terakhir. Ya, gimana Mas? Ya. Tadi kan kamu main saham juga ya. Ini aku nggak cuma ini aja sih. Kan tadi kamu bicara tentang ikro, tentang ini. Kan setahu saya saham itu kan juga ada unsur goror, maisir, dan segala macamnya. Kamu main di saham yang seperti apa? Tadi kan ada Telkom segala macam gitu ya. Kan tetap saja kan pada konteks itu kan saham konvensional gitu. Kalau yang syariah seperti apa, File? Kamu pemainnya? Pegang teguh benar ya, kalau di saham itu memang ada sistem, ada ketidakpastian. Itu benar sekali. Dalam saham kita bermain ada dua model. Pertama, capital gain atau investasi. Capital gain gini, kalau capital gain, saham itu ada naik, ada turun, ada sideways, berjalan ke samping ya. Ketika metode gua adalah ketika trennya suatu saham itu naik, gue beli di bawah. Ketika dia udah mulai ada tanda-tanda mau naik, nah ini gue beli. Terus naik. Ketika ada tanda-tanda mau turun, rugi, itu kejual. Makanya tadi gue bilang ada sensor dan detektor untuk mengambil keputusan
A, B, C, D, E. Nah, itu boleh sebenarnya apa ya? Kalau ketidakjelasan karena kita tidak punya ilmunya. Nama ilmunya adalah apa ya? Aduh, belum lupa deh tuh. Analisis Technical teknikal. analisis. Technical analysis. Kalau kita nggak punya ilmunya, itu kemungkinan besar kita akan jatuh rugi besar, bla 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 bla. Karena kita ada ilmunya, makanya jatuhnya sebagai gambling. Kalau kita punya ilmunya, kita bisa menentukan apakah saham ini sideways, trend up, uptrend, atau downtrend. Kalau gue memutuskan untuk main di capital gain, gue akan main ketika saham itu uptrend. Tapi tidak akan beli saham ketika saham itu downtrend, mengarah ke bawah. Karena itu kan kita beli 1.000, tiba-tiba harganya menjadi 500, kan rugi 500. Itu kalau per lembar 500. Kalau misalnya kita beli minimal, kita beli harus satu lot. Satu lot isinya 100 lembar. Kaliin aja 1.000 kali 100 lembar. Nah, berapa itu akan menjadi kerugian kita ketika mencapai titik harga 500. Nah, tapi gue nggak main di situ. Tapi mainnya adalah di investasi. Nah, bagaimana cara ilmunya? Ilmunya adalah di laporan keuangan. Kita harus wajib menguasai ilmu akuntansi, karena itu kita akan membaca laporan keuangan mereka. Jadi kita nggak akan melihat capital gain sama sekali. Jadi kita akan melihat apakah perusahaan ini profit atau tidak. Contoh kayak Garuda, itu rugi terus. Ya buat apa kita beli saham Garuda? Buat apa kita naruh uang di perusahaan Garuda? Kalaupun dia rugi, ya kita nggak akan dapat bagi hasil dong, ya kan? Kalau rugi, kecuali kalau perusahaan tersebut profit, untung. Makanya kita lihat profitnya seperti apa, terus bagi hasilnya per tahun berapa kali. Nanti regulasi-regulasinya itu ada di buku investasi portofolio. Nah, itu jadi di saham itu adalah capital gain dan investasi. Capital gain itu kemungkinan untuk menjadi ketidakpastian seperti judi itu besar sekali, hindarin kalau nggak punya ilmunya. Sebaiknya ke investasi. Nah, begitu. Siap. Cukup. Ya, kita karena udah pertanyaan sebenarnya masih banyak nih, cuma karena udah jam 9, mungkin kita harus selesaikan dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ke offline. Intinya kalau saya boleh simpulkan, saya belajar 3 hal sih dari Boss to Fail malam ini. Pertama, gimana caranya punya niat yang kuat ya, maksudnya kalau emang niatnya ingin jadi orang kaya, ya jadi orang kaya sekalian, yang kaya banget, terus kalau bisa berdoa setiap hari. Terus yang kedua, gimana caranya terus belajar, nggak puas dengan ilmu, yang ibaratnya semua hal itu pasti ilmunya. Kalau mau jadi sukses jadi programmer ada ilmunya, mau jadi business owner juga ada ilmunya, mau jadi investor juga ada ilmunya. Kemudian kita harus tetap terus belajar dan nggak pernah berhenti belajar hal baru. Sama yang ketiga, gimana caranya ngebangun sistem, karena seperti tadi yang udah Bos Tufel bilang, kalau dengan sistem yang dia bangun sekarang, dia bahkan udah autopilot, udah ada timnya, jadi dia mau ngapain aja udah bebas, duit tetap bisa masuk, dan bisa beratnya sampai mati. Misalnya amit-amit Bos Tufel besok meninggal pun pemasukannya tetap masuk loh, karena asetnya udah kebentuk. Demikian kesimpulan yang kita dapatkan. Sampai jumpa di ngobrol Dava selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih semua buat Terima teman-teman. kasih Tufel, teman-teman semuanya. Teman-teman lagi siapa nih yang ngisi? Udah. Kuncar